Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang lagi ada di Pekalongan, tepatnya di depan gedung Kansus Sholawat Habib Lutfi. Hari ini kita akan belajar spesial terapi getar saraf di tempat ini ya. Nanti akan saya bikin videonya. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi sambil kita jalan, tempatnya gimana, dapat solusi nggak kemarin? Ada solusinya. Ada. Gitu dong. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar daripada terapi getar saraf. Jadi terapi getar saraf itu adalah titik-titik listrik tubuh yang awalnya adalah dikembangkan dari titik-titik wudu ya. Kalau orang Islam itu berwudu. Nah, ternyata dari hasil kajian, ternyata titik wudu itu adalah titik-titik listrik tubuh. Kayak contoh misalkan kalau kita wudu harus sampai siku. Nah, ternyata di sini ada titik listrik yang kalau kita tekan itu keluar strum kayak kesemutan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata titik wudu itu kan ada di kepala, di tangan ya, kemudian di kaki. Nah, di sini dikembangkan menjadi yang sekarang namanya terapi getar saraf atau pijat getar saraf. Sama aja lah ya. Nah, dasar-dasar daripada terapi getar saraf itu adalah pertama, untuk menghindari untuk awalnya adalah duduk simpuh seperti ini ya, duduk iftiros kalau dalam sholat, atau duduk di antara dua sujud, atau duduk timpuh. Nah, ini kakinya nggak boleh nyilang ya, harus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ada grounding listrik, nah ini seperti ini ya. Jadi telapak kakinya begini ya, nggak boleh begini, harus seperti ini. Di jempol kaki ya, seperti ini. Yang kedua adalah jadi nanti grounding itu, listrik negatif itu keluar, itu akan ke grounding ke bumi. Jadi akan ke grounding ya, seperti ade lah ya. Jadi kalau sila justru nggak bisa ke grounding, kesemutannya nanti pas keluar. Jadi harus kesemutan pas duduk seperti ini, jadi langsung bisa berdiri. Kemudian setelah duduk ini baru kita mulai ya. Dimulai dari pertama adalah sela-sela jari. Nah, kalau wudhu itu kan seperti ini, dikasih air ya. Nah, sela-sela jari ini adalah, ini ada garis ya, seperti ini. Nah, kalau diginiin ada ujung-ujung saraf yang kalau kita petik seperti senar gitar itu rasanya nyetrum ya. Nah, ini kita strum aja sampai 30 kali atau 50 kali. Kemudian yang ini ya, ini saraf-saraf tenaga, stamina, keperkasaan ya. Nah, ini pikiran, kemudian jantung juga, lebih banyak di kepala ya. Terus setelah jari ini, nah jadi ini sama ini ya. Nah, ini itu. Kita balik ini, terus ini. Terus yang ini, kita balik tangannya seperti ini ya. Terus sampai sini. Kemudian yang ini. Nah, lalu ini terakhir ya, kelingking. Nah, kita pindah ke yang kanan atau yang kiri. Nah, ini kalau kedengaran dari sini bunyinya kretek ya. Kalau orang Jawa bilang krepyak gitu ya. Sini ya. Kemudian ini
Jari tengah. Jadi setiap sisi-sisinya dari jari ya. Pangkal jari, sisi-sisinya. Nah, ini. 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 Kemudian ruas-ruas jari ini kita kerik-kerik seperti ini ya. Ini penting untuk untuk membersihkan dari pengapuran di ujung-ujung saraf. Kalau kita semakin menua itu akan terjadi pengapuran di ujung-ujung saraf, namanya arteriosklerosis. Nah, ini untuk mencegah arteriosklerosis. Nah, setelah tangan, kemudian kita gosok-gosok seperti ini, kita gosok-gosok sampai panas. Kemudian di ini ya, di apa nih namanya? Apa namanya dia? Nah, ini engkel tangan ya. Kita tarik seperti senar gitar seperti itu. Kanan kiri. Nah, kemudian ini titik siku. Itu ada rasanya kayaknya trum keluar. Strum. Nah, nanti rasain dari mana. Nanti kalau udah paham tinggal lanjut, nanti tinggal dijelaskan aja ini sakitnya apa. Contoh ada kesemutannya di jari ini. Nah, ini lebih ke pencernaan. Jadi efeknya pada masuk angin, lebih orang tersebut mudah masuk angin atau kembung. Kiri ya. Nah, ini nyetrum tuh. Yang terakhir adalah ini saraf di ketiak ini. Ini kayak serabut. Kita tarik aja sampai betul-betul nyetrum. Nah, tuh keluar strum. Kiri. Tuh ya. Tuh, udahnya langsung enteng. Bahkan yang nggak bisa ngangkat tangan ya cedera atau apa, satu kali kalau misalkan tangannya itu betul kayak tadi stepnya, itu udah langsung bisa ngangkat tangannya. Tadinya nggak bisa ngangkat ini, baru dipijit satu tangan aja udah langsung bisa ngangkat. Nah, ini asal bener caranya ya. Oke, sekarang saraf-saraf di kepala. Pertama lakukan seperti ini ya, di alis ini, alis ujung alis kita dorong sampai ke atas beberapa kali, 10 kali misalnya, ke samping sini, kemudian alis, terus di bawah mata ya. Nah, baru di sini rambut. Sekarang baru kita pakai jempol tekan ya di sini di atas alis ini ya. Nah, kurang lebih 10-20 kali lah. Nah, udah. Baru di bawah alis. Kita merem terus kita usap ininya, kulit luar mata ya. Itu bagus buat yang ngantuk ya. Nah, terus kita taruh jari di sini di antara hidung ini. Kita tarik sampai sini. Nah, ini ada keluar strum. Urat senyum. Tuh, kalau mau buka aura nggak usah pakai susuk ya, cukup pijit ini aja nih, atau rajin tersenyum, pijit dulu bebas dari pengapuran, baru aura wajahnya terbuka ya, listrik wajahnya itu menyala, jadi nggak perlu pakai susuk ya, dosa itu. Nah, setelah ini baru kita gosok-gosok telinga 30 kali ke belakang, 30 kali ke depan. Nah, kita break dulu azan ya. Setelah terapi tangan, kedua tangan ya, kemudian kepala,
terus telinga ya semua, terus leher ya. Nah setelah telinga itu leher itu seperti ini, tarik urat leher kanan kiri ya, yang kanan narik kiri, yang kiri narik kanan gini. Kemudian ini jempolnya masuk ke antara dua tulang ini ya, tekan, terus tarik seperti ini, tarik ke depan ya. Jadi kalau pemandangan dari depannya seperti narik ke, nah seperti ini, tapi ini jempolnya ditarik, tekan ya, seperti dipompa gitu ya. Nah seperti itu. Ini enak banget kalau misalnya punggung lagi pegel, capek atau lagi sakit. Nah kalau biasanya kan kita, kalau yang ngerti kan tolong pijitin dong gitu ya. Nah ini bisa buat sendiri. Nah seperti ini. Ini cara mijit sendirinya seperti ini. Gampang kan ya. Yang terakhir kaki. Nah kalau kaki seperti ini, jadi pijit sela-sela jari ini ya. Nah ini bisa 20 kali, 30 kali. Kemudian ini kelihatan nggak? Ya ini ya, seperti ini. Pakai ujung jempol ya, kuku ya. Tapi kukunya pendek ya. Nah, sela-sela jari. Jadi pinggir sebelah sini, ini juga sama, sini. Ini gunanya apa? Manfaatnya apa? Udah tahu kan tadi waktu pas di tangan kan sama ya. Ini untuk menghancurkan pengapuran di ujung-ujung saraf, terutama di tangan dan kaki, yang kalau bahasa medisnya adalah arteriosklerosis. Nah seperti ini sampai ke sini ya. Baru dipijit lagi ruas-ruas ini seperti tangan tadi ya. Nah seperti ini 10 kali aja. Nah sekarang kita coba pakai minyak ya. Minyak ini diminyakin sini ya, di punggung kaki dikasih minyak seperti ini. Nah kemudian ditarik-tarik uratnya seperti ini. Kemudian mata kaki kita putar-putar ke depan 10 kali, ke belakang 10 kali. Nah kemudian dari mata kaki ke sini, pinggiran ini. Nah ini ada urat sini, urat stamina di kaki. Kalau kaki lagi pegel, capek atau sakit. Nah ini cara mijitnya gini. Tekan dari atas, tekan ke bawah seperti ini, ke mata kaki ya, tuh seperti itu. Pijit kurang lebih ya bisa 30 kali, 50 kali. Nah kalau mau yang lebih praktis, sambil nonton TV nih ya, di depan, nah gosok pakai ujung kaki ini. Nah gini, sambil nonton TV atau sambil ngobrol, misalnya mau malam mau tidur gitu ya, nah gosok-gosok dulu nih. Ini bagus buat buat para suami. Nah buat para suami yang mau menunaikan tugasnya, itu gosok-gosok sampai panas ya, itu akan meningkatkan stamina yang tadi capek langsung seger lagi. Kemudian juga ya hal-hal lainnya lah yang nggak bisa disebutin lah, Anda pasti rasain sendiri lah kalau misalkan nanti dipraktekin ya. Tapi itu syaratnya adalah harus sampai kerasa di sini panas ya, sampai panas, bisa 50 kali, 100 kali. Setelah jari ini sama ya, digosok-gosok juga. Kalau misalnya lagi pakai tangan bisa, pakai kaki bisa, pakai minyak bisa ya. Nah terakhir ditutup sama perenggangan pinggang. Nah duduk simpul lagi seperti ini ya, duduk simpul lagi, oke. Kemudian ini tangan kiri ke kanan, kemudian tangan kanan taruh di belakang,
kemudian coba untuk dipelintir sampai bunyi krek gitu ya. Nah, gitu krek. Rasanya enak banget ya. Jadi itu aja yang bisa dipelajari dari terapi gitar saraf. Jadi semudah Anda melakukan kalau buat orang muslim adalah semudah Anda melakukan wudhu. Jadi pijit-pijit tangan ya, seperti semudah cuci tangan ya. Dan inilah cuci tangan yang sebenarnya kalau untuk virus corona ya. Kemudian setelah aktif gesek-gesek sini, kemudian sini, kemudian di sini, kemudian di wajah, salah titik bulunya, telinga, leher, punggung, kemudian baru kaki. Oke, itu aja. Yang penting adalah Anda harus tekun dan harus rajin untuk nyari-nyari saraf-saraf yang ada di tubuh sendiri dulu. Jangan langsung mijit orang lain. Karena apa? Kalau misalkan ke tubuh sendiri aja belum kena atau belum dapat, nyoba ke orang lain malah jadinya sakit. Gitu. Jadi ini ibaratnya inilah cara untuk kembali inilah cara yang disebut filosofinya adalah mengenal diri lagi, mengenal diri kembali atau mengenal diri sendiri. Jadi ibaratnya kita nih, selama ini kita belum terlalu mengenal nih tubuh kita sendiri. Nah inilah waktunya dengan teknik ini kita mengetahui kalau kita lagi sakit apa, kita langsung tahu apa yang harus dilakukan dengan terapi ini. Kuncinya adalah ketekunan ya. Jadi kuncinya adalah ketekunan. Kedua adalah terapi diri sendiri dulu, eksplorasi tubuh diri sendiri dulu, baru kemudian atau mengobati diri sendiri dulu. Kalau sudah bisa baru mengobati orang lain. Itu aja dari saya. Selamat berpraktek. Semoga Anda menjadi ahli dalam terapi ini. Karena apa? Karena Anda menjadi, setelah Anda bisa, Anda akan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi keluarga atau masyarakat atau yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Enteng nggak? Lebih enteng?
Kemarin berat sekali. Sekarang gimana? Ini ringan. Oke.